Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Kita ketemu lagi di channel The Maksum Family. Nah, kali ini aku mau sharing tentang tips bisnis lagi. Tapi kali ini mungkin tips bisnisnya basic banget, karena aku bakal sharing tentang step by step gimana caranya memulai jualan online dari nol banget sampai bisa closing atau sampai bisa ada customer yang beli produk kalian. Nah, setelah teman-teman udah posting-posting foto-foto produknya di akun-akun jualan teman-teman, di marketplace sudah diposting, di akun Instagram online shop udah diposting, di WhatsApp bisnis udah diposting, semuanya teman-teman bisa mulai promosi. Nah, loh tadi belum promosi, sebenarnya sih udah mulai promosi juga, cuma maksudnya ini promosinya lebih intens gitu, dan ini promosinya lebih ke akun-akun pribadi kita gitu. Kan kalau misalnya kita punya online, kita baru mulai jualan, otomatis kan akun Instagram kita kan mungkin follower masih nol, bener nggak? Terus pengikut di marketplace, pengikut kita follower di Shopee, Tokopedia, gitu-gitu kan temen yang nge-save WA online shop kita juga mungkin masih nol semua gitu, nggak ada gitu kan. Nah, kalau kita cuman bener-bener bermodalin jualan yang kayak di situ aja, kan susah jualannya karena nggak ada pasarnya gitu, belum ada, masih kosong gitu kolamnya. Kasarnya ada kolam ikan tuh, ikannya tuh belum ada yang mau makanin umpan kita, tuh belum ada ikannya gitu. Jadi siapa yang mau makan umpan kita, bener kan? Jadi kita harus siapin dulu, kita harus jualan, cari kolam, cari di tempat kolam, cari kolam yang udah ada ikannya gitu. Nah, kolam yang udah ada ikannya itu biasanya paling gampang untuk para pemula, buat kita yang jualan baru mulai gitu. Itu adalah ke akun-akun pribadi kita, orang-orang di sekitar kita dulu yang kita jualin. Saudara itu bisa, teman-teman di kantor di sekitar kita itu bisa. Terus kalau mau yang online berarti di akun pribadi kita, di akun Instagram pribadi kita kan biasanya teman-teman udah punya follower kan, pasti teman-temannya mungkin followernya adalah teman-teman sendiri, teman-teman kuliah, teman-teman SMA, teman-teman SMP gitu kan. Terus di Facebook pribadi itu teman-teman bisa mulai promosi. Terus di WhatsApp pribadi, nah itu teman-teman mulai promosi di situ. Nah, kalau udah, tapi dengan catatan akun online shop teman-teman udah set ya, udah siap gitu untuk dipromosiin. Jadi pada saat teman-teman promosi di WhatsApp pribadi atau di akun Instagram pribadi, boleh ya teman-teman mampir dong ke akun Instagram online shop aku di @ini. Nah, kalau ada yang iseng-iseng mampir kan pas buka udah ready semuanya, udah ada, oh dia jualan ini. Nah, tapi kalau belum diposting di akun Instagram jualannya, marketplace-nya juga belum siap, nah pas jualan kan jadi orang pas ngeliat kan susah gitu kan teman-teman promosinya. Nah gitu ya, jadi step selanjutnya teman-teman udah bisa mulai promosi di di akun-akun pribadi teman-teman. Nah, step selanjutnya dari pengalaman aku supaya untuk meningkatkan lagi penjualan, kalau teman-teman punya modal lebih, teman-teman bisa ikut promosi berbayar. Kalau baju, teman-teman bisa endorse. Mungkin teman-teman bisa mulai ikutan endorse. Nggak harus baju sih, penjualan apapun juga bisa endorse, dari skincare, makanan ringan, macam-macam ya, baju anak, kayak gitu-gitu tuh bisa gitu teman-teman endorse gitu, mulai endorse ke selebgram gitu, ke selebgram yang, tapi pilih selebgram yang mungkin karena teman-teman baru mulai, jangan ya kalau teman-teman modalnya besar gitu, modalnya cukup banyak gitu, punya uang yang lumayan gitu ya, boleh endorse langsung ke artis gitu kan, karena kan artis biasanya mahal ya buat endorse. Nah, tapi kalau kita baru start banget ya dan modal pun terbatas gitu ya, mungkin teman-teman bisa cari selebgram yang followernya belum terlalu banyak dan harganya tuh nggak terlalu mahal gitu, harga endorsannya. Dan kalau bisa sih teman-teman bisa nemuin selebgram yang mau bener-bener cuma dikirim produk, terus kita nggak perlu bayar, jadi cuma dikirim produk aja gitu, mereka udah mau promosiin dan mereka dapat produk gratis kan dari kita gitu, tapi nggak usah harus bayar gitu. Jadi ada sih gitu, dan
coba teman-teman cari juga manajemen apa ya yang menyediakan banyak link selebgram dengan harga terjangkau kayak gitu. Ada kok teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa ikut promosi seperti paid promote. Jadi paid promote itu adalah akun Instagram online shop kita itu dipromosikan di akun publik yang sudah besar followersnya. Banyak ya akun-akun publik yang udah besar followersnya. Kalau nggak salah ada Kartun Muslimah, terus ada Sahabat Surga di akun Instagram ya, yang followersnya udah gede dan macam-macam. Nanti aku share di sini ya. Nanti beberapa yang aku tahu, nanti teman-teman bisa tinggal cek ke akun-akun itu. Terus yang step selanjutnya, teman-teman juga bisa coba pasang iklan di Facebook Ads. Cuman dengan catatan, kalau pasang iklan di Facebook Ads, kalau teman-teman nggak punya ilmunya, belajar dulu gitu. Benar-benar belajar dulu. Belajar Facebook Ads itu bisa di mana aja ya. Di YouTube banyak tutorialnya juga. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak sempat, teman-teman bisa pakai jasa buat bantuin teman-teman buat pasang iklan di Facebook Ads. Cuman memang jadi harganya lebih mahal ya, karena kita harus bayar iklan plus bayar untuk jasa untuk pasang iklannya itu kan gitu. Tapi ya itu pilihan ya. Jadi ini step ini adalah pilihan. Teman-teman bisa melakukan ini, bisa enggak gitu. Terus kemudian selanjutnya kan kita udah mulai promosi itu tadi ya. Step selanjutnya adalah sebagai pebisnis, sebagai penjual online, berarti teman-teman itu sudah mulai sudah menetapkan diri, sudah menjadikan diri bahwa aku ini adalah pengusaha gitu loh. Aku ini adalah pebisnis. Nah, pebisnis yang sukses itu adalah pebisnis yang selalu mau belajar. Jadi gimana caranya kita supaya bisnis itu bisa kita jalani dengan motivasi yang terus-terusan ada gitu loh. Nah, kalau kita nggak punya ilmunya, kita bisa gampang drop kalau bisnis kita lagi jatuh gitu. Terus gimana caranya? Siapa sih yang bisa bantu kita memotivasi untuk supaya kita tuh bangun terus pada saat kita drop gitu? Teman-teman harus gabung ke komunitas-komunitas pengusaha gitu. Jadi teman-teman cari komunitas-komunitas pengusaha. Kalau bisa cari komunitas-komunitas pengusaha online yang bisa produknya sama, bisa beda-beda, pokoknya intinya banyak lah komunitas pengusaha online yang teman-teman bisa gabung. Ada yang aku tahu tuh ada Tangan di Atas, contohnya itu juga komunitas pengusaha, Muslim Mamipreneur, banyak lah komunitas pengusaha yang yang bisa teman-teman join, teman-teman bisa cari gitu ya di Google gitu-gitu, di Instagram itu pasti banyak komunitas pengusaha, teman-teman join. Fungsinya yaitu supaya pada saat join teman-teman bisa dapat motivasi di situ, bisa dapat vibe positif. Karena di kalau namanya pengusaha tuh kan lingkungannya kan saling support kayak gitu, ayo gitu. Jadi kitanya tuh akhirnya jadi pada saat kita lagi down gitu kan, pas baca-baca ada sharingan apa, atau ada kelas online, atau ada yang berbagi tuh kita jadi ikutan semangat lagi gitu ya teman-teman. Jadi harus gabung ke komunitas pengusaha online. Terus step selanjutnya adalah yaitu tadi yang aku bilang, namanya pengusaha kalau mau sukses tuh harus mau terus belajar. Berarti teman-teman harus benar-benar belajar terus. Jadi caranya gimana? Pertama, teman-teman harus follow atau subscribe di YouTube. Kalau di Instagram berarti follow, di TikTok berarti follow juga gitu ya. Di Facebook berteman gitu atau follow gitu ya dengan akun-akun yang benar-benar selalu sharing tentang bisnis gitu. Jadi di YouTube banyak gitu ya para pebisnis yang udah bikin channel yang mereka sering sharing tentang bisnis. Contohnya The Maximum Family ini, teman-teman subscribe ya. Terus nanti aku share terus tentang tips bisnis. Terus bisa juga kalau di Instagram juga banyak kok influencer atau yang selalu sharing tentang bisnis gitu kan. Itu banyak juga, teman-teman follow mereka, follow akun-akun motivasi bisnis,
follow akun-akun yang selalu ngajarin tentang bisnis online, itu wajib banget. Nah itu yang secara gratisan. Nah secara berbayarnya adalah teman-teman ikut kelas-kelas online, webinar, seminar, atau pokoknya gitulah, sesekali ikutan gitu. Jadi itu adalah investasi leher ke atas istilahnya gitu, investasi untuk isi otak kita gitu loh. Maksudnya kita keluarin duit memang kelihatannya nggak langsung gitu ya, nggak langsung menghasilkan jadi profit gitu, tapi saat kita sudah punya ilmu gitu ya, kita jadi tahu gitu kan kalau ada kesalahan, oh waktu itu aku udah diajarin ini nih gitu, oh waktu itu kata coach ini gitu, kalau udah kayak gini tuh harus kayak gini. Akhirnya kan kita jadi terhindar dari hal yang buruk gitu kan di bisnis kita gitu. Jadi teman-teman wajib banget selalu belajar ya. Terus yang ketiga tuh beli buku gitu. Teman-teman harus sering-sering beli buku bisnis gitu, baca buku bisnis. Banyak kok penulis-penulis yang nulis buku bisnis ya, kayak Kang Dewa ya, Kang Dewa Eka Prayoga, Mas Hermas Puspito, banyak banget buku-buku bisnis yang teman-teman bisa beli gitu ya. Teman-teman bacain bukunya, terus teman-teman bisa langsung praktekin gitu ke bisnis. Jadi gitu ya. Jadi step selanjutnya tuh teman-teman harus terus belajar dan konsisten belajar gitu. Oke. Nah, untuk step selanjutnya, nah kan kita udah promosi tadi, udah posting-posting, udah promosi, udah belajar, udah ngiklan segala macam gitu kan. Mudah-mudahan insya Allah setelah melakukan banyak step tadi, teman-teman udah mulai berdatangan tuh customer, mulai 1 orang, 2 orang customer yang datang mau beli produk teman-teman. Nah, pada saat ada customer yang beli, teman-teman usahakan menjawab dengan sangat ramah dan profesional apapun kondisi teman-teman. Misalnya teman-teman jualannya di kondisi di kantor gitu ya, lagi misalnya teman-teman sambil masih jadi pegawai kantoran tapi mau jualan juga misalnya, otomatis kan di kantor kan capek gitu kan, udah gitu mungkin ada kerjaan numpuk di kantor, udah mungkin habis diomelin sama bos atau gimana gitu kan. Nah pada saat ada customer yang datang yang mau beli, teman-teman tetap harus usahakan jawab seramah dan seprofesional mungkin gitu. Jangan bawa mood buruk teman-teman itu yang lagi teman-teman alamin ke chat yang teman-teman jawab ke customer gitu. Jangan sampai, itu bahaya banget gitu. Atau kalau memang teman-teman moodnya lagi nggak enak, ya udah mendingan gak usah jawab customer dulu gitu. Biarin aja nggak fast respon, daripada fast respon tapi mereka nilainya jelek, akhirnya mereka belum tentu jadi order juga gitu kan. Mendingan bener-bener pada saat jawab customer yang mau beli itu jawab dengan ramah dan kondisinya memang kalian teman-teman enak gitu pas buat jawab chat itu. Terus jadi kalau udah terjadi transaksi itu, jadi kalau misalnya ada customer itu udah transfer gitu, udah bayar, terus teman-teman akhirnya udah kirim barangnya, jangan lupa teman-teman tanyain ke dia sekitar mungkin 2 hari atau 3 hari setelah pengiriman, tanyain, Kak, Mbak, udah sampai belum ya barangnya gitu ya, mohon dikabarin ya kalau barangnya udah sampai. Tanyain kayak gitu. Karena apa? Kita kan online shop baru gitu ya, kita gimana caranya membuat customer baru kita itu jadi nyaman gitu, seneng gitu transaksi sama kita gitu. Oh ini ternyata online shopnya, ownernya ramah ya gitu, mau nanyain lo gitu, barang itu udah sampai atau belum gitu. Nah kalau misalnya dia jawab, oh udah Kak, udah sampai, maaf ya baru konfirmasi, baru kasih tahu gitu, terus bisa dijawab lagi, oh iya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa Kak, dan gitu, makasih banyak ya udah order di online shop kami gitu ya. Oh iya kalau boleh mau tahu, mau tanya gitu ya, gimana nih menurut Mbak produknya gitu, suka nggak dengan produknya, teman-teman tanyain kayak gitu. Misalnya dia jawab, wah alhamdulillah suka Mbak, barangnya sesuai dengan ekspektasi ya gitu, barangnya bagus ya gitu. Atau kalau misalnya cemilannya enak banget, langsung ludes nih sama dimakan pas lagi ngantor atau dimakan sama anak-anak gitu. Atau misalnya, wah bajunya bagus banget nih, bajunya pas di badan gitu, maksudnya bahannya juga adem. Nah kalau udah ada yang jawab kayak gitu, teman-teman langsung bilang, wah alhamdulillah, makasih banyak ya Mbak, dan gitu, makasih banyak ya Kak udah udah ngasih review positif nih buat online shop kita, mudah-mudahan jadi Mbak bisa belanja lagi nih di kita gitu. Terus kalau bisa nih teman-teman sekalian nih kasih, oh iya Mbak, karena Mbak udah ngasih review positif buat kita,
kita kasih ini nih kupon diskon misalnya 20% kalau Mbak mau belanja lagi gitu. Nah, buat nanti kalau Mbak belanja lagi gitu teman-teman. Nah, dengan kita nanya gitu, dengan kita nanya udah sampai belum, gimana tanggapannya, terus kita ngasih kupon diskon, otomatis kita mancing dia buat belanja lagi dan kita pun dapat testimoni dari dia. Nah, untuk online shop baru sebagai penjual online pemula, testimoni itu penting banget. Jadi misi yang harus di ujung yang harus teman-teman cari adalah testimoni, karena kita kan lagi bangun trust ya, lagi bangun kepercayaan sebagai penjual online baru. Jadi misinya itu adalah kita mengumpulkan testimoni sebanyak-banyaknya. Kalau testimoni udah banyak, otomatis orang tuh mau orang baru yang mau belanja tuh jadi ini testimoninya bagus nih gitu, testimoninya udah banyak nih, berarti udah banyak yang belanja gitu kan. Nah udah deh, jadi akhirnya bisa makin banyak customer yang datang. Itu pengalaman aku ya. Jadi dari pengalaman aku kayak gitu. Mungkin itu aja tips-tips step by step mulai jualan online dari awal sampai bisa closing dari pengalaman yang udah aku jalanin gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman jadi kebayang gitu ya, udah ada kebayang gimana caranya, nggak galau lagi, nggak pusing lagi. Karena dulu jujur aku gonta-ganti produk, karena memang waktu itu dulu dikit banget orang yang sharing gimana caranya sih mulai jualan dari awal sampai bisa closing itu gimana yang baik dan benar. Itu aku nggak dapet. Jadi aku tahu kegalauan teman-teman, makanya aku sharing ini gitu. Mudah-mudahan teman-teman merasa merasa mendapatkan manfaat gitu ya dari apa yang aku sharing ini gitu ya. Dan mudah-mudahan bisnis online atau online shop teman-teman sukses. Buat teman-teman yang baru mulai jualan jadi sukses, penjualannya laris manis, produknya meledak lah, maksudnya bisa ribuan pieces yang terjual gitu kan. Amin gitu ya. Mudah-mudahan gitu aja. Makasih banyak teman-teman yang udah nyimak video ini sampai habis gitu ya, mendengarkan aku cuap-cuap sampai habis. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada yang baik itu pasti datangnya dari Allah. Makasih banyak sekali lagi sudah tonton ini sampai habis. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, komen, share produk ini, jadi ngomongin produk deh, share video ini ke yang lain supaya yang lain bisa merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan lagi tips-tips bisnis dari aku. Itu aja, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.